Mereka berharap saya ini cepat mati, mereka berharap saya ini kena sakit penyakit, mereka berharap bahwa saya ini lontang-lantung, mereka berharap bahwa saya ini gembel, mereka berharap bahwa saya ini kena penyakit menular, AIDS katanya. Ya, Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arah Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan arah Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin ya. Lagi-lagi masih si Udin ya, yang dimana Udin ini ternyata penakut ya. Dia berdebat, dia tidak berani. Jadi tadi kamu muslimin ya, ketika dia live itu saya tulis di situ, Din, ayo kita berdebat. Jika memang kau seorang yang pemberani, saya bilang ya. Saya tidak takut katanya. Nah, terus kau ini bukan pendeta, tapi ngaku-ngaku pendeta. Apa kau tidak malu? Nah, dia dibaca ujungnya saja. Jadi dia tidak bilang, dia tidak baca keseluruhannya. Nah, itulah tandanya si Udin ini pengecut dan penakut. Oke, demikian kamu muslimin videonya. pada masa tua orang yang berbahagia itu yang banyak mobil, yang banyak rumah, malah istri saya mengambil mobil yang rumah. Nah, itu yang dinikmati oleh istri saya. Ya, tentu saya pusing. Maka bagaimana membongkar kejahatan-kejahatan itu di mulut orang benar itu nggak pernah takut. Pengen muntah. Lu mau siapa kek, pokoknya selama kita masih dalam kebenaran, mulut bibir kita berbicara tentang kebenaran tanpa takut. Karena ya itu tadi, ya mati sekali, hidup ya sekali. Jangan dicari, biar aja dia udah tua. Aku aja pengen muntah. Kakek-kakek masih berfungsi. Lu ejek saya itu, saudara-saudara kardun itu. Mukamu sudah serem. Nggak masalah. Yang penting apa yang disampaikannya itu sampai tua pun tetap dihormati. Maka kalau kalian mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim tidak berfungsi bagi orang Kristen, jangan kalian potong-potong. Oh, Saifuddin Ibrahim melarang orang masuk Kristen. Lu potong-potong. Dengerin dulu bagian yang lainnya. Jadi jangan menyiarkan berita hoak. Saya tidak suka itu berita hoak. Saya harus berita yang tepat dan benar dan dianalisa pas semuanya. Anda yang mengambil keputusan. Istri saya maunya saya pulang. Dia ingin saya pulang ke Indonesia. Dan menyerahkan diri kepada polisi. Iya. Karena dia sudah mendapatkan harta kekayaan yang banyak ketika saya di penjara waktu itu. Nah, dia mungkin merindukan itu. Saya tetap tidak mau dan saya tetap bertahan di Amerika ini. Jangan percaya kepada mereka karena mereka itu suka hoak. Raja hoak. Ya, channel-channel mereka juga jago hoak. Jangan percaya.
Wah, ini provokator. Sudah kakek-kakek yang oh, itu buronan Interpol. Saifuddin Ibrahim itu buronan Interpol. Saya bukan buronan polisi. Saya adalah buronan kadroniyah. Seluruh kadron itu memburu saya. Jangan dicari, biar aja dia udah tua. Aku aja yang pengen muntah. Mereka berharap saya ini cepat mati. Mereka berharap saya ini kena sakit penyakit. Mereka berharap bahwa saya ini lontang-lantung. Mereka berharap bahwa saya ini gembel. Mereka berharap bahwa saya ini kena penyakit menular, AIDS katanya. Ya, bohong. Ya, ampun. Orang-orang yang curang dari kebenaran itu saya singkirkan. Jangan ikut saya lagi, model kamu ini. Jangan dicari, biar aja dia udah tua. Aku aja yang pengen muntah. Semakin ganteng. Ya, tua-tua masih ganteng. Tua enggak masalah, to on. Istri enggak boleh cerai. Ya, naik terus. Makin tua keladi, makin tua makin menjadi. Ya, jangan khawatir sedikit pun. Oh, ada juga ini. Mbah Udin dapat salam apa itu? Ya, macam-macam ini. Semua orang pada akhirnya akan menjadi tua. Kamu pendeta penakut, din. Saya tidak penakut, tapi saya tahu itu bahaya, nggak mungkin saya dekatin. Kamu berani berantem sama singa, kamu saja. Saya nggak mau. Tetapi kalau suatu saat saya harus berhadapan dengan singa itu yang bisa saya tunggangin. Kamu pengecut din. Nah, bagus. Enggak apa-apa. Istri yang melacurkan diri. Seperti istri yang melacurkan diri yang membuat sakit hati suami. Begitulah. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Nggak bisa nyanyi kamu. Kamu buta nada. Dibilangnya tuh kamu buta nada. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kamu buta nada. Dibilangnya tuh kamu buta nada. Jadi harus belajar dulu tangga nada yang benar, baru kamu bisa nyanyi. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Saya no. Harus bilang no. Saya juga no. Untuk setuju yes, walaupun nggak berani ngomong. Nggak bisa nyanyi kamu. Ini menyedihkan. Nggak sakit? Sakitnya di situ nggak? Yang jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku.
Itu baru saya, belum puluhan juta orang. Sakit sekali, saudara-saudara. Pelacur besar itu yang merusak bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah pelacur itu. Nah, demikian tadi kamusnya. Pengecutnya si Udin ini. Kalau memang ya si Udin ini adalah orang yang pandai, tentu dia akan menerima tantangan debat itu. Tapi kalau diajak debat saja tidak berani, itu artinya dia ini bukanlah orang yang pintar, ya. Karena dia tahu ketika dia berdebat dengan umat muslim dia tidak akan pernah menang, ya. Yang ada dia malah hanya naik tensi, gitu ya. Naik darah yang pada akhirnya akan membuat dia stroke, gitu ya. Maka dia tidak pernah berani berdebat. Si Udin ini tidak pernah berani berdebat. Kalaupun berani berdebat, itu harus ada kawannya, gitu ya. Harus ada yang nunggui di situ, sama-sama orang Kristen nunggui di situ. Nah, di roomnya itu baru dia berani berdebat. Kalau sendirian dia tidak akan pernah berani. Dia tidak akan berani kalau sendirian. Dia apa ya? Sesungguhnya itulah Allah sampaikan bahwasanya tidak harus ya orang yang berbadan tinggi besar punya nyali besar. Oh tidak, kaum muslimin. Ya, orang yang kecil ya boleh jadi dia pendek kecil, mohon maaf, boleh jadi dia pendek kecil, namun Allah berikan nyali besar, gitu ya. Kalau yang berbadan besar, tinggi besar, lalu mempunyai nyali besar, maka yang kecil ya pasti akan tergilas pada yang besar. Namun disinilah letak keadilan Allah, ya. Belum tentu orang yang tinggi besar Allah berikan nyali besar, belum tentu, ya, belum tentu. Tidak semua dan belum tentu. Namun, walaupun dia berpostur pendek, kecil, tapi Allah berikan nyali besar dan boleh jadi pendek, kecil pun tenaganya lebih kuat dari yang tinggi besar. Itu boleh jadi. Gitu ya. Itulah keadilan, salah satu dari keadilan Allah. Gitu. Ya. Jadi jangan disangka orang yang berbadan besar, ya, tinggi besar, itu belum tentu dia tuh seorang pemberani. Terkadang oleh karena dia tuh gengsi ya, gengsi badannya itu besar, maka dia itu sok-sok galak, sok-sok gitu ya. Padahal kalau kita bilang ayo itu takut dia kaum muslimin. Karena saya sudah berulang-ulang kali, demi Allah saya tidak sok jago, sok pemberani tidak, tapi saya sudah apa yang umat Islam dahulu sampaikan ya ketika saya masih Kristen itu sering saya buktikan apakah ucapan-ucapan ustadz-ustadz itu, ucapan orang-orang Islam itu benar adanya, gitu ya. Kan saya kan pendek kecil gitu ya dulu tuh. Kalau sekarang gemuk, saya gemuk tapi pendek. Nah, ketika kehidupan saya dahulu itu di lingkungan apa boleh dikata ya, saya ikut ormas tapi tidak akan saya sebutkan ormasnya. Nah, itu saya memang pernah mencoba. Ternyata iya, gitu ya. Belum tentu orang yang tinggi besar itu dia pun pemberani. Tidak. Kita mob juga dia kadang-kadang sedang ngeper duluan gitu. Jadi orang ya artinya nyali itu tidak harus orang yang tinggi besar. Ya, belum tentu. Gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rivi Dusan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير